Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillahi masyaallah, la yasu'ul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, maka nabi ni'matin faminallah. Akhir ini di tanah air disuguhkan dengan praktek nikah beda agama yang sempat menuai pro kontra, bahkan secara terang-terangan disiarkan melalui jagat media sosial. Sebetulnya perkawinan beda agama sudah lama dikaji dan sudah pernah terjadi di era Nabi Muhammad SAW, di mana sudah ada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran maupun hadis. Adalah suatu realita bahwa secara sosiologis bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural. Ia terdiri dari berbagai macam suku, golongan, ras, dan agama, serta kaya akan budaya. Menurut Al-Jabiri, istilah pluralitas adalah sunnatullah. Akibat dari heterogenitas masyarakat Indonesia yang tersebut sangat memungkinkan kemudian terjadinya pernikahan atau perkawinan antar suku, antar golongan, bahkan antar agama. Namun hal terakhir ini bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat peka dan sensitif. Pembahasan nikah beda agama paling tidak ada dua golongan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu golongan musyrik dan golongan ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum bi musyrikati walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum bi musyriki walau a'jabakum. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Penggalan ayat tersebut, kedua ayat Quran yang disebut di atas itu menjadi pijakan utama para ulama dalam menetapkan hukum pernikahan beda agama. Lalu, siapakah musyrikin dan ahli kitab itu? Jumhur ulama sepakat mengharamkan perkawinan antara orang muslim dengan non-muslim golongan musyrikin. Sedangkan perkawinan yang antara ahli kitab para ulama membolehkan dengan merujuk pada surat Al-Maidah ayat 5. Selama wanita kitabiah itu masih berpegang teguh pada ajaran agama samawi. Juga mereka dalam ajaran mereka masih mengakui Allah Subhanahu wa taala
sebagai Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah atau utusan Allah. Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam karena ia merupakan manifestasi paling konkret dari Islam sebagai sebuah agama. Sedemikian pentingnya hukum Islam sampai mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dipertegas oleh seorang tokoh, Joseph Sachs, menilai bahwa adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Tak terkecuali dengan perkawinan. Ia salah satu aspek penting yang masuk dalam hierarki hukum Islam yang amat langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 misalnya tentang perkawinan yang merupakan undang-undang yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai, dan rujuk. Secara sederhana, perkawinan bisa diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Melalui berbagai paparan di atas, maka saya perlu mengapresiasi tentang larangan pemerintah terhadap model pernikahan seperti di atas atau pernikahan agama, karena sesungguhnya larangan pemerintah ini muncul karena dilatar belakangi oleh keinginan untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Dan hal ini sesuai sekali dengan isi pasal 3 kompilasi hukum Islam, dan yang jelasnya adalah bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pasangan yang beda agama mungkin dapat memperoleh sakinah dan mawaddah dalam rumah tangga. Akan tetapi rahmat Allah itu yang tidak akan didapatkan. Haramnya pernikahan beda agama atau seorang muslimah dengan pria non-muslim lebih karena didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang terangkai dalam Al-Quran dan hadis, lalu dikuatkan pula di negeri ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam KHI tentang keharaman pernikahan seperti di atas. Juga jika ditinjau dari segi psikologis, maka fokus kajiannya lebih banyak pada kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan akidah dan ketidakstabilan psikis mereka, dan tentunya muncul pula ketakutan anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya. Dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak, yang kemudian secara sosiologis agama, tiap-tiap agama telah memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga
perbuatan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama termasuk bagian dari pelanggaran terhadap aturan agama. Maka secara tegas hal tersebut juga sesungguhnya telah melecehkan agamanya tersebut. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.